Halo sobat semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kembali lagi bersama Bumi Misteri yang selalu menemani sahabat semua dengan mengisahkan kisah-kisah yang tragis, peristiwa mencekam, bahkan kejadian-kejadian misteri yang terjadi di bumi tercinta kita ini. Dan Bumi Misteri kali ini akan mengisahkan tentang peristiwa 23 Mei 1997. Tragedi ini terjadi di Kalimantan Selatan yang dinamakan Tragedi Jumat Kelabu, Banjarmasin. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa sahabat semua bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa selalu menemani hari-hari sahabat semua. Dan dari kisah ini semoga kita bisa mengambil pembelajaran dan semoga kita dapat mengenang kejadian yang sudah terjadi pada tahun 1997. Dan kita berharap semoga kejadian ini tidak akan pernah terulang kembali di negeri tercinta kita ini. Dan langsung saja kita ke kisahnya. Peristiwa 23 Mei 1997, tragedi Jumat Kelabu di Banjarmasin. Perjalanan bangsa Indonesia dihiasi dengan berbagai peristiwa bersejarah. Peristiwa-peristiwa inilah yang nantinya ikut mempengaruhi perkembangan di dalam tanah air. Meskipun tidak sedikit pula peristiwa di masa lalu menjadi sebuah kenangan kelam dalam sejarah Nusantara. Salah satu peristiwa kelam yang tercatat dalam sejarah Indonesia terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meskipun peristiwa ini tidak banyak dikisahkan seperti halnya kerusuhan Sampit, kerusuhan Poso, atau kerusuhan Mei 1998. Namun di sini dampak yang diakibatkannya menjadi salah satu yang terburuk menjelang berakhirnya Orde Baru. Ratusan korban berjatuhan, beberapa orang dikabarkan menghilang. Bangunan dan fasilitas umum pun dirusak dan dibakar. Keberingasan dan kekejaman manusia tergambar di hari Jumat 23 Mei 1997 itu. Kota Banjarmasin yang tadinya tampak damai berubah seolah telah terjadi perperangan. Peristiwa mengerikan itu meninggalkan duka bagi keluarga korban dan juga kerugian materi dengan jumlah yang tidak sedikit. Peristiwa kerusuhan tersebut pun dikenal hingga sampai saat ini dengan sebutan Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Awal kerusuhan ini awal mulanya ialah tanggal 23 Mei 1997 bertepatan dengan hari Jumat. Dalam rangka menyambut pemilu 1997 akan ada acara besar yang dilangsungkan di pusat kota. Salah satu partai yang ikut serta dalam pemilu ialah Partai Golkar akan menyelenggarakan kampanye dengan panggung hiburan rakyat. Panggung hiburan rakyat itu rencananya akan dilaksanakan usai ibadah sholat Jumat, Namun, rencana tersebut tidak pernah terwujud dan justru berubah menjadi sebuah tragedi berdarah yang akan selalu dikenang oleh masyarakat Banjarmasin. Sebagai masa dari kampanye Golkar yang terdiri dari anak-anak muda membuat kegaduhan dengan membuat suara raungan sepeda motor, sehingga mengganggu ketenangan masyarakat Muslim yang tengah melaksanakan sholat Jumat. Hal ini dilanjutkan dengan arak-arakan sepeda motor tersebut melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra. Sebenarnya, sudah ada larangan untuk tidak melewati Masjid Nur. Terlebih, saat itu jamaah sholat Jumat meluber ke depan halaman depan masjid. Namun, masa kampanye yang didukung oleh Satgas Golkar tetap ngotot ingin melewati jalan tersebut dengan alasan sholat Jumatnya sudah hampir selesai. Usai sholat Jumat, masa yang tadinya terganggu ibadahnya mulai berdatangan dari berbagai penjuru untuk menuju kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan, Bentrokan pun tak terelakkan antara massa dengan Satgas Golkar dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia atau FKPPI. Dan di sini situasi pun memanas. Pukul 2 siang, situasi kian memanas. Massa yang melengkapi dirinya dengan senjata tajam mulai bergerak ke pusat kota. Pergerakan ke pusat kota juga diikuti dengan perusakan, seperti halnya bangunan, mobil, dan fasilitas umum yang dilalui massa tak luput dari amukan. Bentrokan fisik pun menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Dan tak cukup hanya di sini saja, sob. Di sini juga ruko-ruko dirusak dan Mitra Plaza dibakar. Aksi penjarahan pun tak terhindarkan. Listrik yang padam ikut menjadikan suasana kota kian mencekam, sob. Pemandangan di Banjarmasin kala itu tampak kacau balau. Arena perperangan pun terlihat. Dari yang semula yang hanya melibatkan dua kubu, kerusuhan akhirnya melebar hingga massa menjadi tak terkendali. Dan dikabarkan bahwa terdapat beberapa gereja dan satu kelenteng yang ikut dihancurkan. Dan tak cukup sampai di sini juga, sob. Rumah WNI keturunan Tionghoa pun ikut luput dari serangan massa, sob. Memang pada waktu itu sangat menyeramkan, sob. Tragedi ini memang sangat mencekam bagi masyarakat Banjarmasin. Tragedi berdarah ini terus berlangsung hingga dini hari. Dan di sini, sob, pasukan keamanan pun beraksi di malam hari. Pasukan keamanan yang terdiri dari prajurit TNI dan Polri mulai menyisir kampung-kampung kecil untuk memburu massa dan para penjara. Jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan ini dinilai menjadi salah satu yang paling parah di masa-masa terakhirnya rezim Orde Baru. Menurut data hasil investigasi Tim Pencari Fakta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, tercatat ada sebanyak 123 korban tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 lainnya hilang. Belum lagi dengan kerugian material yang tentunya sangat besar. Dan di sini pertokoan, kantor pemerintahan, tempat peribadatan, sekolah, hingga rumah warga, bahkan rumah panti jompo pun ikut menjadi korban dengan cara dirusak, dibakar, dan dihancurkan. Ratusan mayat dari kerusuhan ini akhirnya dikuburkan secara massal di Komplek Pemakaman Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, yang terletak 22 km sebelah tenggara Banjarmasin. Di sana kita juga akan menemukan kayu yang tertancap dengan bertuliskan Makam Massal Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Dan tentunya kejadian ini sangat menjadi kejadian yang sangat kelam di masa itu. Dan dari kisah ini kita pun dapat mengambil pembelajaran. Dan juga tentunya kita semua berharap kejadian ini tidak akan pernah terulang lagi tentunya di negeri tercinta kita ini. Dan inilah salah satu kisah yang terjadi di tahun 1997. Dan buat sahabat semua, terima kasih sudah mengikuti channel ini. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, tentunya di channel Bumi Misteri.